عظم النعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن آيات أخرى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Pada saat akhir manan walaika siratul mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis: "Ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam artian iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah menghidupkan kita dan mematikan kita. Peristiwa kehidupan seorang hamba, ada yang kita lihat nyata, adanya kematian dan adanya kehidupan. Ini adalah merupakan satu hal, tempat untuk menguji diri kita, agar diri kita ada satu nilai ibadah ataupun nilai sesuatu yang dibedakan dengan yang lain, yaitu tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang Allah siapkan ini adalah merupakan dunia fana yang akan hilang dan rusak di hadapan kita atau dari hadapan kita, baik diri kita maupun dunia ini juga namanya adalah dunia fana beserta isinya. Oleh karena itu, diri kita terkadang dalam kehidupan ini lupa bahwa sesungguhnya kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat kelak itulah yang sesungguhnya kehidupan kita. Namun terkadang diri kita lalai, sehingga keindahan kehidupan dunia, kemewahan kehidupan dunia, kesenangan seluruh manusia, hingga melalaikan dia kepada Allah. Alhaakumut takatsur. Hidup yang berkemewahan itu, seorang hamba terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Saat sudah sampai kubur, maka diri seorang hamba masuk di dalam lahat. Itulah baru ada satu penyesalan. Setelah badan atau jasad berbujur kaku tak mampu berbuat apapun, maka disitulah ia selalu memohon kepingin dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, hanya kepingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak di antara kita hidup di dunia di atas bumi Allah, yang nanti suatu ketika pulang kepada Allah tanpa iman.
Raja Fir'aun laknatullah 400 tahun ia berkuasa. Ia sudah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, tetapi dia mati tanpa iman karena kesombongannya. Kemudian bagaimana yang namanya Korun? Korun pun tidak jauh beda nasibnya seperti itu. Dalam kehidupan Korun adalah tidak pernah melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Dia teramat sangat ingkar. Dinyatakan bahwa harta yang ia miliki adalah hartanya, bukan dari harta dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kehidupan dan kesehatannya sepanjang itu adalah seolah-olah hidup dengan sendirinya, tidak pernah dihidupkan oleh Allah. Sehingga kesombongan itulah, karena ia mudah sekali untuk mendapatkan harta atau dunia yang dicintainya, maka sampailah ia melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Korun adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta hartanya, sehingga sampai hari ini sejarah itu masih teringat kita, terngiang bahkan sepanjang zaman ini, yang namanya Fir'aun dan kemudian itu namanya Korun memang sudah dinas oleh Allah. Merupakan sepotong cerita agar itu menjadi ibrah, menjadi satu gambaran, menjadi contoh bagi kehidupan kita, bahwa ada manusia yang benar-benar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari sikap dan perbuatan yang telah ia ambil karena kesombongan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah. Maka dunia ini akan meninggalkan kita. Sekalipun setiap saat kita mengejar-ngejar dunia itu, sungguh dunia ini semakin hari justru semakin jauh dari kita. Apa yang dekat dalam kehidupan kita ini? Sungguh yang dekat dalam kehidupan kita adalah liang lahat. Napas kita setiap saat keluar masuk dari diri kita ini adalah mengajak, mengiring, mengarahkan kita untuk mendekat kepada yang namanya alam barzakh kubur yang disebut liang lahat. Oleh karena napas kita inilah yang mengajak kita untuk mendekat sesuatu yang dekat dalam kehidupan kita, yaitu maut. Maut itu sudah pasti karena sudah dinas oleh Allah. Batasan seorang hamba umur sudah dinas. Oleh karena itu sampai hari ini kita sudah umur 40 tahun misalnya, sudah umur 50 tahun. Berarti kita dalam rangka untuk menikmati kehidupan kita sepanjang 50 tahun itu misalnya, dan apabila itu hanya sekedar untuk dunia saja, maka suatu ketika nanti ia pulang menghadap Allah adalah kerugian besar. Karena sungguh dunia ini akan kita tinggalkan. Ibadah amal soleh yang akan kita bawa. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan seperti Korun itu, maka tidak terbawa. Bahkan menjadi sebab celakanya diri seorang hamba yang hatinya telah dipenuhi yang namanya dunia. Oleh karena itu, kalau dunia itu jelas akan meninggalkan kita. Sedangkan sampai hari ini umur kita sudah mungkin larut, dan perjalanan terus tidak akan berhenti sampai batas hal yang ditentukan oleh Allah. Dalam satu minggu dikurangi 1 hari, mungkin tinggal 5 hari. Kemudian dikurangi lagi 1 hari, tinggal 5 hari, dan seterusnya sampai habis. Disitulah saat limit kita sampai kepada titik yang telah ditentukan oleh Allah. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Orang yang tahu, yang sadar bahwa kehidupan ini bukan di dunia saja, tetapi justru seorang hamba takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan kemudian menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar benar bahwa sesungguhnya kehidupan yang akan datang itu teramat sangat mengerikan, sehingga harus disiapkan sesuatu yang benar-benar luar biasa, sehingga seorang hamba yang beriman akan dijamin oleh Allah satu kebahagiaan, bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat kelak nanti suatu ketika dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah. Mari kita menyadari hal itu, karena sungguh Allah telah memberikan satu kabar kepada kita
Apa kabar-kabar itu? Kata Allah, sungguh kita mencari karunia yang Allah telah berikan kepada kita tentang akhirat, dan jangan engkau lupakan kebahagiaan duniamu. Wabtaghi bima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita mencari kebahagiaan dunia, harus bijak, karena kita di dunia hanya sifat sementara. Cukup apa yang kita butuhkan, itulah yang kita penuhi. Tetapi perjalanan kita kan masih panjang, sehingga itu nanti saat kita menunggu di alam barzah, bukan hanya ratusan tahun, bisa saja ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Sampai hari ini terbukti Nabi Adam alaihissalam dan seluruh umat Nabi sebelum Nabi, umat Nabi Muhammad SAW masih menunggu di alam barzah. Berapa tahun dari Nabi Adam hingga sekarang belum dibangkitkan, hanya menunggu saja. Dan saat menunggu di dalam alam barzah itu, kalau dia ditakdirkan dari buah hasil ibadah dia baik selama hidupnya, maka dibuka itu namanya jendela atau pintu surga yang indah. Setiap saat melihat dan merasakan keindahan, walaupun hanya dalam pandangan mata, dan dirasakan di alam barzah, di alam kubur, seolah-olah nikmatnya luar biasa, sebagaimana ia telah menikmati dan timbul kerinduan. Segera bangkitkan, segera selesaikan, itu yang namanya kiamat kubro, agar kami segera masuk di surga yang indah itu. Kata orang-orang yang amat mendapatkan nikmatul tauhid. Tetapi seorang hamba yang perilakunya dalam kehidupan dunia, sehingga menimbulkan akibat bahwa ia dalam penantian di alam barzah itu, dan itu janji Allah, itu telah dibuka pintu neraka sebagaimana terlihat luar biasa sengsaranya, dan itu sampai kapan? Sampai dibangkitkan nanti. Itulah selalu akan ditampakkan seperti itu, dan penyesalan ada di sana. Berarti sampai hari ini sudah berapa juta tahun belum dibangkitkan. Oleh karena itu, kita nanti saat menunggu di alam barzah, menanti saat itu namanya kiamat kubro, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, ada pengadilan yaumil mizan, yaumil ba'as, dan kemudian meniti siratul mustaqim. Di situ keselamatan kita akan nampak, apakah ke surga ataukah ke neraka. Baru ketentuan Allah diputuskan seperti itu. Oleh karena itu, waktu sudah tidak panjang lagi, tidak luas lagi untuk kehidupan kita. Siapa yang bisa menjamin seorang muda akan masih lama hidupnya? Tidak, karena sungguh kita semua adalah bermain dalam rahasia besar hidup ini. Takdir Allah telah ditulis, tapi tidak pernah ditampakkan. Kita suruh mencari bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Umur kita itu berapa? Tidak ada yang mampu untuk menduganya. Sekalipun berpengalaman tetangga kita, umur sekian tidak mati, bukan jaminan. Tetapi semua seorang hamba pernah berjiwa, punya konsekuensi, punya sejarah perjalanan kehidupan diri sendiri. Tidak ada yang sendiri. Oleh karena itu, rasa khauf, rasa takut harus selalu ditampakkan, harus ditanamkan di dalam hati. Rasa takut apa? Rasa takut belum siapnya kita saat nanti saat kita dipanggil pulang kepada Allah yang secara mendadak, dan belum siap kita untuk mempersiapkan bekal yang panjang dalam kehidupan nanti. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Muhasabah introspeksi mari kita lakukan setiap saat. Baginda Rasul juga pernah berpesan kepada kita, imali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Carilah, ibadahlah engkau tentang urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Berarti santai saja. Hidup itu masih panjang dalam urusan dunia. Tidak usah berburu-buru berebutan dunia ini, karena sumber rezeki sudah pasti akan tertukar. Dan kenapa kita harus berburu-buru? Yang penting doa dan syariat kita sempurnakan, baru serah diri kepada Allah. Allah kasih. Oleh karena itu, apabila diri kita melihat satu dengan yang lainnya, hanya gara-gara di hatinya takut tidak kebagian rezeki itu, keliru kita. Sehingga jiwa kita tidak pernah tenang tentram.
sehingga adanya hanya mungkin suudzon kepada Allah dan salah sangka dengan sesama. Capek hidup yang semacam itu. Yakinlah bahwa sungguh Allah telah jamin diri kita dengan cara Allah. Syariat doa disiapkan dan disempurnakan, baru serah diri kepada Allah. Semua hak-hak Allah akan beri kepada kita. Oleh karena itu tentramkan jiwa kita dengan ibadah kepada Allah. Karena sungguh dengan ibadah kepada Allah, seorang hamba tetap dijamin kebahagiaannya, ketentraman jiwanya. Apalagi dunia ini pengalaman kita lihat ya seperti ini. Sungguh luar biasa memang. Kalau kita tidak kuat iman, memang kita tergerus oleh kehidupan, hancur iman dan ketakwaan kita, serta akidah kita mungkin bisa tertukar karena seolah-olah diri kita hanya ada rasa takut di diri kita tidak bisa hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahmatullah. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadikan hasanah bagi kita, sehingga dunia ini adalah sifatnya fana, sementara dan dosa. Jangan sampai gemerlapnya dunia, kecintaan kita, dunia ditaruh di hati kita, bukan di tangan kita. Betapa cintanya kita kepada dunia, sehingga melupakan Allah. Dan penyesalan itu nanti ada di alam barzah, saat itu sudah tak berguna apapun. Oleh karena itu nanti saat kita pulang menghadap Allah, yang mengiringi jasad mayat kita itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah ahli waris keturunan kita dan sanak kerabat, mungkin kawan kerja dan seterusnya. Yang kedua harta. Harta memang mengikuti kita. Kemewahan dunia akan mengikuti kita. Seperti kendaraan yang mungkin membawa kita, jenazah kita, atau para peziarah yang mengiringi kita dengan kendaraan-kendaraan mereka, atau kendaraan kita dipakai yang mewah-mewah itu, tetapi hanya sebatas di parkiran saja. Sedangkan dua-duanya kan pulang, kendaraan mewah pulang, istri bahkan anak keturunan dan tetangga pulang, dan kemudian yang bertahan, yang mengiringi kita adalah amal-amal soleh kita saja. Hanya amal soleh saja. Sekalipun diri kita cintanya seperti apa dengan istri dan keluarga kita, dan sebaliknya mereka tidak akan mungkin akan menemani kita di alam barzah, apalagi di liang lahat, tidak mungkin. Sekalipun pulang ke rumah seolah-olah normal, hari itu 1 hari 2 hari, mungkin 1 minggu tidak normal, tidur biasa, tapi terganggulah jiwanya karena memang barusan kehilangan. Sedih tidak pasti anak dan istri kita, tetapi sungguh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lama-lama akan lupa dengan hal itu, dan kita tetap akan mempertanggungjawabkan apa yang kita berhadapan dengan malaikat Rukib dan Atid itu, yang termasuk malaikat yang bertanya kepada kita itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir hanya bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, dan seterusnya. Dan tugas kita harus menjawab dengan tepat. Kalau itu tepat, maka kata Allah, benar itu abdiku, sungguh benar abdiku. Saat ia benar menjawab kata-kata pertanyaan malaikat, Allah dengar dari arah sana, Allah membenarkan, benar telah sidik benar hambaku. Hari itu maka bukakan pintu surga sampai kepada alam barzah itu. Kenikmatan hari itu sudah dirasakan hingga sampai hari kebangkitan. Kenikmatan luar biasa seorang hamba yang beriman apabila ia benar dalam imannya, lulus dalam pertanyaan daripada Munkar dan Nakir, dan Allah menyaksikan kebahagiaan sudah ada di depan mata. Hanya tunggu waktunya kapan nanti saat Allah tentukan seluruh makhluk Allah di muka bumi dalam pengadilan. Harapan kita itu nanti adalah menjadi milik kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an alim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ilahati wa bil syamil matin
Alhamdulillahilladzi salaka bi ahbabina jasratil mustaqim wa tasabil inayati man anta illa babihi bi qawmin syadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badal nafsi wa sana bi malaikati tusi wa Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurbatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warda Allahumma arba'in khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbalna wa bainakum bil haqq wa antal khairul fatihin. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbalna wa bainakum bil haqq wa antal khairul fatihin. Allahumma ya Allah rabbi hablina sajid. Allahumma ya Allah rabbi hablina sajid. Allahumma ya Allah rabbi hablina sajid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa rukubana wa sujudana wa amudana wa tadru'ana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa anta butana min kasrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wastajib